الفاتحة. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Akramaka bi karamatin salasatin ja'alaka dzakiran lahu wa laula fadluhu lam takun ahlan lirjiryani dzikrihi alaika. وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكورا فتمم نعمته. Telah berkata oleh musannif, dimuliakannya engkau dengan 3 kemuliaan. Pertama, dijadikannya engkau orang yang menyebutnya. Jika tidak ada kelebihan, keutamaan, anugerah daripada Allah, ya engkau tiada ahli malak. Yang kedua, dijadikannya engkau orang yang disebut karena tetapnya ketentuannya yang disebutkannya di sisimu, dijadikannya di sisinya, maka disebutkannya atasmu seperti telah tersebut. Allah Ta'ala telah memberikan pengetahuan dan pengenalan di alam arwah. Kemudian setelah di alam syahadah, alam kenyataan, dituntut dengan perantaraan Rasul. Lalu ia menyampaikan lagi dan menyebut dan mengakui kata, dan maka dengan Allah memuliakan dengan 3 kemuliaan ilal akhir. Kata beliau, akramaka bi karamatin salasa dzakiran lahu walaula fadlahu lahu lam takun ahlan lil jiryani zikrihi alaika. Kita itu, kata Allah Ta'ala, dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, Allah Ta'ala menjadikan kita ini zakiran lahu, orang yang menyebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini dimampukan oleh Allah Ta'ala, kita ini berzikir. Banyak aja orang berisi muntung, banyak aja, tapi kada kau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bernyanyi kau aja, tapi kalau menyebut Allah Ta'ala kada bisa. Itu banyak kita ini sama dengan beribadah. Artinya kalau sembahyang tu kau aja gagah aja orangnya. Cuma kalau Allah Ta'ala kada mengizinkan dengan kita, kada bisa kita melakukan ibadah itu, walaupun ibadah itu ringan. Seperti itu. Ujar sidin laula fadluhu lam takun ahla lijriyani zikrihi alaika. Seandainya tidak ada anugerah daripada Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala memberikan anugerah lawan kita, lam takun ahlan, tidak mungkin kita ini jadi orang nang ahli lijiryani, bagi mengucapkan itu zikir, melakukan itu zikir tadi. Lijiryani zikrihi alaika. Seandainya kada ada anugerah, kada bisa kita menyebutnya. Jadi anugerah Allah Ta'ala lah yang besar.
dengan kita ini. Rahmatnya lah yang besar dengan kita. Itu kita harus akui, itulah harus akui. Jadi sudah berzikir itu artinya kita ini kalau berzikir itu syukur dah. Kalau berzikir, duduk di majelis ilmu, duduk kalau di tempat-tempat yang baik, tempat beribadah kita bisa, itu kita syukuri. Kenapa? Itu kalau kada dibukakan Allah Ta'ala kada bisa kita ini. Ya jarulun hatta kita inilah mik masjid tuh di pelatar rumah kita bisa aja kita kada sembahyang ke masjid. Kada dibukakan Allah Ta'ala kemampuan kita itu untuk bisa melakukan itu. Jangankan kita yang inilah di padang orang berzikir tuh kita kada bisa berzikir. Orang bertahlilan kita kada kau mengucap ada aja. Kada bisa kita mengucapnya. Itu artinya itu anugerah dari Allah Ta'ala. Semata-mata untuk mengingat Allah Ta'ala itu adalah anugerah Allah. Kulir itu dipaksakan aja. Dipaksakan aja supaya kau berzikir. Hati yang asalnya kada ingat tuh diingat akan terus. Bangun guring itu diusahakan ingat. Diusahakan ingat. Artinya diusahakan itu ya Nabi melajari bebacaan. Handak guring bebacaan. Bangun guring bebacaan. Kalau kada kayak itu kada bisa kita masuk ke dalam yang disebutkan Allah Ta'ala. Kita ini termasuk orang yang disebut oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Artinya kada kau berzikir kita ini kecuali kita ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akan itu. Anugerah Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua kata beliau, jika tidak ada kelebihan tiada yang menyebut dia. Yang kedua, dijadikan engkau orang yang disebut dengan dia. Ketentuan yang diberikan di sisimu. Jadi yang kedua ini ada dibilang orang itu khusus, ada kadalah. Ada juga memang orang itu memang diberikan Allah Ta'ala kelebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut akan kita. Dalam artian Allah Ta'ala itu memberikan anugerah dengan kita ini supaya bisa mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau hendak tetap zikir itu banyak berzikir. Itu supaya tetap zikir itu dengan kita. Orang tua kalau berzikir terus itu supaya mesranya, supaya hidup itu senantiasa berzikir terus. Berzikir, jadi dia hidup hati itu mesranya dengan zikir. Itu dibukakan Allah Ta'ala pintu zikir namanya kalau di dalam kitab lain. Walaupun dia kadang-kadang berzikir, itu namanya disebut oleh Allah Ta'ala-nya itu. Artinya dengan sirnya itu dia berzikir sendirinya. Orang aja kalau orang tuh rancak bernyanyi, hafal nyanyiannya tuh mendarah daging. Kenanya tuh kada hendak bernyanyi kan. Nah, unggut-unggut tuh bernyanyi. Jadi dalam hatinya tuh mesra namanya. Sudah mesra. Yang sering berzikir baca salawat kah? Yang nilainya itu zikir, baca. Dia membaca itu. Dia itu nanti sampai kepada makam di mana dia itu kalau kada berzikir dulu, kalau kada berzikir ini nah. Duduk rasa kada orang dengan terbiasa ini kada ada abutnya. Ini kada tasbih bang HP. Enggak ada HP, mana HP gue ya. Karena kebiasaan sudah mengikuti HP. Dia ingat Allah, itu diingatkannya. Jadi itu kebiasaannya. Jadi kalau dalam sistem dalam ilmu itu memang seperti itu. Jadi dalam keadaan terbuka pintu zikirnya memang harus berzikir dulu. Dalam dengan dirinya masuk kepada makam, kada bisa lagi meninggalkan akan itu zikir. Namanya istiqomah namanya. Makam istiqomah. Oh kalau kada membaca ini kada kawakomnya.
Kada bisa aku ini, harus membaca ini. Nah itu karena sudah terbiasa bacaannya itu. Bacaan itu. Maka amaliyah itu pasti melalui wiritan dulu. Hendak orang itu wasil kepada Allah Ta'ala. Hendak wasil kepada Allah Ta'ala itu mestilah wiritan. Wiritan ima diberi guru ataupun kada apa-apa. Wiritan kita nih, nah diberi guru boleh, kada diberi guru boleh. Asalkan itu nang berdasarkan daripada Nabi. Itu boleh aja kita baca misalnya salawat. Guru kada memberi kita, kada berguru mursid. Tidak ada guru mursid kita yang memberi kita amalia, kada ada. Ada dapat situ amalia, misalnya bagus membaca salawat ini, atau itu disuruh Nabi membaca salawat. Baca aja salawat itu. Tapi kalau hendak mencapai wasil itu, ingatkan, jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah. Pertama dulu istiqamah, namanya istiqamah di wiritan. Wiritan kita yang istiqamah. Yang kedua istiqamahnya itu adalah di waktunya. Ulun gure kalau waktu kada kawa aja. Cuma ulun kawa mengistiqamahkan wiritannya ini misalnya sallallahu ala Muhammad. Waktunya kawa lah mengistiqamahkan kada kawa. Yang ulun kawa ini pokoknya sehari 1000. Itu istiqamah sehari 1000 kada boleh kurangnya. Itu kalau bagus tuh diistiqamahkan. Waktunya istiqamah. Istiqamah bacaan wiritannya istiqamah. Ini kalau orang kada punya guru. Mengamalkan salawat misalnya, itu waktunya istiqamah, wiritannya istiqamah. Terus seperti itu dilaksanakannya. Kalau pakai guru kan sudah pasti. Artinya wiritannya diberi guru dan waktunya pun diberikan oleh guru biasanya itu dijulungi sidin. Waktunya kecuali beliau mengatakan terserah aja mengamalkan. Yang penting dibaca ujar sidin. Yang penting dibaca sehari. Itu seperti itu kalau kita berguru. Nah, bisa juga wiritan itu yang bertetap biasanya diberikan guru ini dibaca habis maghrib pelajar di sini. Kalau ini tengah malam dibacanya, kalau ini subuh. Nah, itu ada juga guru seperti wiritan di waktu-waktu yang harus, terutama di waktu ijabah biasanya diberi guru tuh pagi, sore, malam biasanya itu diberi sidin. Nah, itu bisa juga dibimbing sidin langsung. Wiritannya itu dengan beliau dulu, dengan guru kita dulu, baru kita dilepaskan wiritan itu. Nah itu kalau kita berguru. Nah setelah kita mendapatkan wiritan ini, mendapatkan wiritan dari guru ini, kita amaliakan wiritan ini. Nah ini artinya kita diberikan sebuah wiritan itu, atau kadang melalui guru tadi kita hendak berwiritan. Itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi keduanya itu anugerah. Baik kita berwiritan secara diri sendiri, kawa kita berwiritan dapat hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga kita ini hendak berwiritan yang istiqamah. Itu anugerah Allah Ta'ala. Wiritan tabal di rumah kada pernah baca sampai rusak buku wiritan. Nah ini kada kita hendak. Tadi kalau orang bujur kasiat, walaupun kita nih maksudnya padilahnya tuh nah sama aja dulu. Misalnya sehari Quran, baca Quran aja sehari. Ada usah wiritan yang lain karena abdalnya itu paling abdal bacaan itu Quran memang. Bila kada lawan istiqamah tadi nanti makam istiqamah namanya dulu. Orang tadi telah masuk kepada makam istiqamah. Makam istiqamah itu artinya apabila orang itu kada berwiritannya rasa tertinggal. Ada kawal lagi harus berwiritan. Wiritanku belum terbaca, jurang kawan berjalanan kada. Aku wiritanku kemana lagi. Orang ini sudah masuk namanya ke makam istiqamah namanya. Hatinya sudah kada bisa lagi. Itu mulai mesra namanya. Wiritannya itu dengan dia. Semakin mesra wiritannya ini, semakin gancang iblis hendak memisahkan kita dengan wiritan kita tadi. Semakin gancang nafsu kita ini untuk memisahi wiritan kita ini. Dalam artian banyak cobaannya supaya kita ini kada berwiritan, entah dari kawan kah, entah dari gawian kita kah. Nah, apabila kita itu bisa menahan untuk tidak berkawan, untuk kada meninggalkan wiritan, itu berarti kita sudah masuk ke makam istiqamah yang sebenarnya sudah istiqamah. Dan berarti pintu daripada
apa namanya, pintu daripada makam tajrid itu terbuka namanya dengan kita. Jadi kalau pian bisa masuk ke makam istiqamah, berarti akhir daripada amalia pian bujur di makam istiqamah berdiam. Sudah di makam istiqamah. Dan pian itu berarti membuka kepada makam tajrid namanya. Apa itu? Tajrid berarti pian bisa meninggalkan ujar kawan tulakan kada kawa, aku hendak istiqamah. Itu namanya tajrid. Ada gawian lain, tinggalkan. Ini aku jamnya bawi. Nah ini masanya melihat, tinggalkan. Ini masa aku berwiritan, wiritanku belum tentong. Nah tajrid itu artinya menyingkirkan yang lain. Itu orangnya itu. Jadi ini jam aku begawi sudah. Ikan pada yang mengganggu aku. Main bola aja kawan, rami, badi ya. Ada. Aku berwiritan. Ujar kawan nonton bioskop ada. Ujar kawan perjalanan ada. Nah itu orang ini sudah masuk berarti ke makam istiqamah dan dia mentajridkan. Mentajridkan itu kada hendak lagi nang lain, cuma masuk ke makam berwiritan tadi. Nah di makam tajrid ini ada dua. Ini nang kada baguru lalu kisahkan. Kalau yang baguru, makam tajrid itu gurunya menambah wiritan. Nah ini pulang pian harus tahu. Tambahi bacaannya ini jadi sini. Nah itu berarti kita disuruh guru tadi asalnya waktu sejam menjadi 2 jam untuk berwiritan. Berarti guru tuh menaikkan kita ke makam tajrid. Kosongkan waktu asalnya untuk Allah Ta'ala sejam anggaplah menjadi 2 jam. Nah ini guru kita yang menaikkan. Tapi sidin kada memadahkan. Ikam ku naikkan ke makam tajrid lah. Ada guru kada mau. Karena sidin sudah memantau bahwasanya wiritan yang dibaca diberikan beliau itu dan sudah masuk ke makam istiqamah. Sidin pasti bertanya gini di akhir itu pasti bertanya, wiritan ikam baca lagi sidin? Iya ulun baca guru setiap hari. Oh iya sidin. Ini nah ditak baca lagi ini sidin. Nah, sidin kan sudah mengatakan, padahal sidin tahu, dia sudah. Karena nur daripada yang kita baca itu akan terpancar, yang tembus kepada guru murabi mursyid kita, dan diketahui oleh beliau dengan isyarahnya. Orang mengamalkan ini tentu ada isyarahnya, ada nur yang terpancar di hati kita. Entah itu nur itu berupa kena berubah akhlak kita dari yang kada baik menjadi baik, yang asalnya kada khusyuk menjadi khusyuk. Nah itu namanya nilai daripada kita istiqamah tadi. Kita kadang mesti mengamalkan itulah, artinya harus bila kita ini, wah ini berarti aku ini bisa wali, aku kada. Itu bisa berubah dengan kita. Berubah di segi ketaatan kita. Itu berubah dari akhlak kita dengan berkatnya tadi itu. Dengan berkat kita istiqamah tadi. Ini bila istiqamah itu sudah mendapatkan alfi karamah sudah. 1000 karamat sudah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Yang lebih bagus daripada karamah-karamah yang banyak. Berjalan di angin. Misalnya lah, jadi Superman, berjalan di banyu. Nah itulah, bisa ke sana ke sini. Itu yang lebih baik daripada itu apa? Yaitu apabila seseorang itu masuk kepada makam istiqamah dan masuk ke makam tajrid, karamat yang paling utama, keutamaan yang paling utama di antara itu makam istiqamah dan tajrid tadi, apabila diliwatinya 2 macam ini, maka orang itu akan masuk kepada makam syahadah namanya. Merasakan setiap inya bawiritan itu hadir sudah Allah Subhanahu wa taala. Inya kada uyuh lagi musyahadah. Bila inya bawiritan tu rasa jinak sudah dengan Allah Taala. Rasa nyaman sudah dengan Allah Ta'ala. Rasa dekat sudah dengan Allah Ta'ala. Ini melebihi daripada 1000 karamat tadi sudah. Nah, karena karamat soberataan itu tidak ada nilainya apabila yang memberikan karamat itu tajalli. Paham biarlah. Artinya 1000 karamat yang kita dapat, itu akan kalah manakala kita itu merasakan, akan menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di diri kita, di pandangan kita, di gerak kita, di diam kita tadi. Makanya orang yang menjalani wiritan tadi namanya salik itu, bisalah dia itu mendapatkan karamat. Orang tadi bisa mendapatkan karamat. Itu menandakan dia sudah masuk kepada makam istiqamah. Bila nya istiqamah berwiritan, itu otomatis nanti ada diberikan Allah Ta'ala terhadap orang itu.
Ulkun aja begeritik di dalam hatinya kabul kan jat. Nah itulah. Tapi jangan dikisahkan lawan orang. Begeritik penghanap isi mobil aja kawan geritik akan aku kada kabul-kabul. Nah, jangan kayak itu. Nah itu disitulah kita artinya mendapatkan keistimewaan di waktu menjalani tadi salikin tadi. Kenapa? Karena keistiqamahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala lebih. Makanya di bawah karamat itu timbul yang di bawah karamat. Apa itu? Yang di bawah maunah timbul. Maunah itu apa guru? Ya seperti tadi bergeritik di hati kabul. Apa yang kita kehendaki kadang kabul. Seperti itu di bawah karamat masih. Benar-benar harikul adat namanya. Benar-benar menyalahi sesuatu sudah. Ini orang ini mulai tajali sudah. Tidak seperti itulah. Makanya di dalam salik itu pian bisa aja pian tajali dah. Bisa aja pian panah sudah. Ada mesti nong harus titiannya seperti ulun sambatakan ini kada. Pian dibukakan oleh Allah Ta'ala keistimewaan. Itu dibukakan merasakan panah itu bisa. Sudah dibukakan seperti itu. Kadang-kadang kita ini panah. Cuma belum lagi panah yang sebenarnya mesra namanya. Pertanyaannya kenapa? Kita itu kadang dibukakan dulu. Kadang dibukakan kenapa? Belum mesra. Supaya kita ini kada terkajut kena tuh. Ibarat orang minum tuh. Kada langsung takut dikubui itu. Langsung kada. Kadang dirasakan ini dulu. Itu supaya kena-kena itu kalau kita. Ya kada bisa peng langsung nang jacap hilang. Itu kada. Kita tuh sudah menemui itu sering ketemu dulu. Sering dulu merasakan itu kelezatan itu, tapi tidak sebesar kelezatan yang akan diberikan Allah Ta'ala apabila kita itu sampai kepada puncak di mana wasil yang lama terhadap kita. Tadi wasil juga cuma kada lama, kada merasakan sampai ke warid misalnya, sampai ke sir misalnya, kada itu merasakan itu. Nah, yang penting dijalani aja dulu istiqomah ini. Nah, itu salah satunya. Jadi dengan kita berzikir tadi, kita akan mendapatkan makam yang kedua. Yaitu dijadikan engkau orang yang disebut dengan dia. Nah, karena tetapnya ketentuan diberikannya di sisimu. Wajar Allah Ta'ala kan di dalam hadis kursi, kalau kita niba amaliyah dengan nang pardu-pardu, dengan nang sunat, itu dengan bersungguh-sungguh, sehingga aku jar Allah Ta'ala cinta dengan orang itu. Kalau aku sudah cinta, berjalannya dengan aku. Nah inilah namanya disebut oleh Allah Ta'ala. Kada perlu lagi kita menyebutnya. Manakala kita sudah di makam namanya bujur-bujur, di makam mahabbah, sampai Allah Ta'ala mencintai, wasil dari namanya, maka kita kada perlu mengingat, dia akan ingat saja. Seorang anaknya ingat. Tetapi di awalnya tadi dulu kita itu masuk kepada makam namanya terbuka. Pintu ingat harus dengan Allah Ta'ala. Nyaman harus kita ini. Rasa hadir harus Allah Ta'ala. Nah, terus baru sampai ke situ. Kita itu baru terbuka nanti. Allah Ta'ala memberikan pengetahuan dan pengenalannya. Apa tadi itu? Iyalah. Oh. Ya. Allah Ta'ala memberikan pengetahuan dan pengenalannya di dalam arwah. Artinya kalau kita sudah sampai di makam yang disebut Allah Ta'ala tadi, berarti kita sudah sampai di makam di mana kita itu sebelum dijahirkan ke muka bumi ini, yaitu di makam ma'alam arwah, di mana kita itu mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang sempurna. Karena di dalam makam alam arwah itu kita sudah bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum ya Allah Ta'ala. Aku ini bujurlah Tuhan ikam. Menanyakan kan roh. Qalu jarroh. Bujur. Bala sahibna. Lalu roh itu menjawab, bujur pian adalah, kami menyaksikan pian itu adalah Tuhan kami. Nah, kalau sudah diberikan tadi makam zikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengetahuan dan di dalam alam arwah tadi itu. Nah, ini namanya bujur-bujur ma'rifat namanya sudah. Kenapa? Karena kita sudah di awal ini, di awal kita berwiritan tadi dengan di bawah bimbingan guru, kita memusahadahkan, menyaksikan, merasamakan, memesrakan, menyatakan
bahwasanya semua yang ada pada kita bisa berzikir tadi di awal tadi adalah semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Artinya kita kadang mengakui kita berzikir. Nah kalau kadang itu kadang kembali kita kepadanya, kadang bisa. Jadi orang itu Jalalain Raja itu kalau merasa harat kadang mau ma'rifat. Karena dia merasa semua yang dilakukan tadi berzikir baik diberi guru kah atau tidak tadi dia merasakan bahwasanya semua itu kadang dia punya dia selain daripada anugerah Allah Ta'ala. Sehingga mesra lainnya nih. Artinya kalau kita kembalikan dengan merasa kadang mempunyai, itu akan kembali kepada yang mempunyai. Orang kadang mempunyai sifat, dikembalikannya sifatku ini bukan sifatku. Maka yang nyata itu sifat Allah Ta'ala. Orang ini kadang menyatakan bahwasanya dia kadang mempunyai apal. Maka yang nyata nanti dari apalnya perbuatan ini adalah apal Allah Ta'ala, bukan apalnya. Nah, kalau ini menyatakan bahwasanya dia ini kadang mempunyai jet, maka yang nyata kena jetnya itu semuanya asmanya tidak ada, jetnya tidak ada, sifatnya tidak ada, apalnya tidak ada. Dia merasa, maka kembalilah kepada yang mempunyai apal dan mempunyai sifat tadi. Sehingga mesralah apalnya ini dengan apalnya, mesralah sifatnya ini dengan sifatnya. Seperti itu. Jadi kalau kita ini misalnya hendak memusahadahkan guru kita, tetapi kita ini kadang menuruti perbuatan guru kita tuh, kadang memusahadahkan guru kita. Orang yang di makam tadi itu nah, aku ini hendak juga kayak guru itu ya, hendak kayak sidin ya. Cuma kadang pernah memusahadahkan, itu namanya betulak belakang. Kadang bisa pian mesra dengan sidin. Ini orang dia hendak aran jadi artis, no bepirang rambut tu bila artisnya bepirang juga ya lah. Kalau bebunil juga. Nah itu artinya mutabah supaya apa? Supaya dia merasakan jauh namanya. Perasaan panah terhadap orang yang diikutinya tadi itu. Begitu juga dengan guru itu sama. Dengan guru kita mutabah dengan guru ikuti. Guru tadi itu diikuti, caranya diikuti. Karena apa? Karena guru itu mengikuti itu daripada akhlaknya sampai ke atas. Beliau mengikuti dari gurunya, guru-gurunya sampai kepada Rasulullah yang dilihat oleh sahabat, sahabat melihat, dilihat oleh tabi'in, tabi'in dilihat oleh salafus saleh, terus sampai ke guru kita. Seperti itulah akhlaknya Nabi. Walaupun pakaian kada usah ada Bapak. Tapi akhlaknya yang dituruti, ibadahnya dituruti, musahadahnya yang batiniah dituruti. Itu yang kita turuti. Mau kita tuh mesra dengan guru kita. Nah begitu juga dengan tadi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyuruh kita ini jangan mengakui punya kita. Semuanya tuh punya sidin. Lillahi ma fis sama wa ma fil ar. Sabarataannya biar Allah Taala ampunku. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ikam kada bisa bergerak apa-apa. Ikam tu kujadiakan, ikam bergerak kujadiakan ya Allah Ta'ala. Rasakan itu kembaliakan punya orang itu. Maka kita akan mesra dengan sifat yang hak tadi. Maka kita tu dinamakan panabillah, bakabillah namanya. Pana pada sifatnya, pana pada apalnya. Karena apa? Karena kita kadang mengakui lagi. Jureng kan membuat di mana? Aku membuat di mobil si anu ya. Nah, kita kadang berisi apa-apa. Artinya berbuat di situ. Kemana aja mobilnya bergerak, umpat kita di situ. Namun kita rancak di situ, berdiam di dalam mobil itu, seolah-olah mobil itu punya kita. Maka dinamakan kita itu ikam kau punya mobil ini jarang. Maka dinamakan orang panafillah. Ikam ini panah pada Allah Ta'ala. Bakabillah, menyatu sudah dengannya tadi itu. Menyatu. Jadi bila orang melihat seolah-olah itu tadi. Makanya orang yang di makam ini, di makam panafillah, bakabillah atau arif billah ini, kenapa? Kalau melihat orang itu, orang ingat dengan Allah Ta'ala. Karenanya mesra sudah di situ. Dia nih Pak Unjunan melihat kawannya, Pak Unjunan juga. Padahal kadang membawa tantaran Unjun. Karena pian mesra ada dengan Unjun tadi itu. Kemana-mana asalnya dengan Unjun dia. Kemana aja orang? Bu Unjun. Kemana aja orang? Bu Unjun. Setiap hari ditanya orang Bu Unjun aja terus. Akhirnya mesra lah. Gelar peunjunannya tadi dengannya. Kalau orang ini senantiasa memesrakan fanafillah, bakabillah, nanti kalau orang melihat dia itu pasti orang ingat dengan Allah Ta'ala. Ada nampak dia itu, cuma orang ingat. Nah, kalau orang itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan melihat kenyataan pada orang itu. Sirnya mengatakan secara langsung
Makanya dikatakan arifillah, orang ini sudah makam min auliyaillah, sudah namanya benar-benar diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Kada bisanya lupa dengan Allah Ta'ala lagi, karena benar-benar menyaksikan pada setiap gerak dan diamnya tadi kepada Allah Ta'ala. Inilah orang yang sudah benar-benar diberikan Allah Ta'ala, disebut di sisi Allah Ta'ala, anugerah yang disebut dengan dia itu di sisi Allah Ta'ala. Inilah orang yang khusus tadi sudah. Artinya dimuliakan Allah Ta'ala. Maka dengan itu Allah Ta'ala muliakan dengan dia dengan 3 kemuliaan. Orang yang berzikir lalu disebut oleh Allah Ta'ala, maka orang ini jisidin dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Nah tadilah, tadi kan berzikir, merasa di anugerah Allah Ta'ala. Habis itu disebut oleh Allah Ta'ala. Dalam artian diberikan Allah Ta'ala pintu zikir, maka orang ini akan mendapatkan 3 kemuliaan, kata Allah Ta'ala. Sampai ke waktunya. Iya, sampai waktu. Insya Allah nanti kita sambung lagi lah. Artinya ini makam di mana seseorang itu akan mendapatkan sudah mendapatkan pengenalan, maka dia akan mendapatkan 3 makam kedudukan tadi, yaitu diberikan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita sambung insyaallah. Mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita ini bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk senantiasa lisan kita ini menyebut nama asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbukalah di dalam diri kita, kalbu kita, latifah kita itu pintu zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan pintu zikir itu bisa kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biusnil khatimah. Biha ya Allah biusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biusnil khatimah. Ampun, maaf minta di dalam.